Ketika ada gugatan, menggugat kepada pengadilan, tentu saja yang digugat belum tentu salah. Ketika kita lihat polisi dalam menyidik, kelihatan ada kejanggalan atau ada tidak memenuhi ketentuan. Kalau dari segi undang-undang bahkan memang ada perkara-perkara, misalnya perkara yang diancam 15 tahun atau lebih. Ketika seseorang itu berurusan dengan polisi, ketika seseorang itu berurusan dengan pengadilan, ya udah salah aja dia. Bungkus Bakum ini kan karena selalu di pengadilan mungkin suka diminta sumbangan-sumbangan oleh pengadilan. Sebenarnya kan harus melalui pengadilan. Jadi memang kalau saya lihat Oke, selamat pagi. Jumpa lagi dengan podcast Pengadilan Negeri Singkawang. Kali ini kita akan diskusi dengan rekan-rekan advokat di Kota Singkawang. Di sini di depan saya ada Bang Jamaan Elvi Eluis, SHMH, Ketua Pradi Singkawang, Bengkayang, Sambas, Sing Bebas. Nah, kemudian ada juga advokat Charlie Nobel SHMH. Nah, ini advokat yang juga untuk di Pengadilan Negeri Singkawang ini sudah sangat familiar sekali karena beliau adalah advokat yang ada pada Pos Bakum Pengadilan Negeri Singkawang. Oke, ini kita kalau Bang Jamaan Elvi Eluis ya, mohon maaf. Nah, ini panggilannya dikenal dengan nama Buyung. Buyung, ya. Bang Buyung. Nah, jadi kita mulai dari Bang Buyung. Bang Buyung ya. Ini Bang Buyung ini adalah advokat yang sudah sangat senior di Singkawang ini ya. Mungkin sejak tahun 98 sudah 98 menjadi advokat ya. Apa yang Bang Buyung rasakan ketika Bang Buyung ini bersidang atau mendapatkan pelayanan dari Pengadilan Negeri Singkawang dari tahun ke tahun? Apakah menurun, apakah meningkat? Ya, baik. Terima kasih. Kalau saya sendiri, kita udah beracara mulai tahun 98 sampai sekarang kalau kita hitung-hitung mungkin udah 23 tahunan. Pelayanan yang kita rasakan di Pengadilan Negeri Singkawang ini memang jauh berbeda dari sebelum pertama saya sebagai pengacara praktek pada waktu itu sampai sekarang. Sekarang ini sangat mudah kita mendapatkan informasi, pelayanan. Saya tahu bahwa kita sering, kalau zaman dahulu kita itu terbentur dengan birokrasi. Kalau sekarang birokrasi ada tapi pelayanan sangat mudah dan sangat cepat. Inilah yang membuat saya katakan bahwa saat ini kita ke pengadilan itu enak-enak saja. Tidak kayak dulu. Kalau kayak dulu kita masuk ke pengadilan itu sangat terasa aura yang bagaimana. Saat ini kita ke pengadilan auranya sangat kooperatif, sangat damai. Tahu memposisikan diri di mana pencari keadilan, di mana yang untuk memutuskannya. Alhamdulillah yang saya rasakan saat ini sangat baik dan sangat cepat. Itu yang saya rasakan. Sangat cepat ya, pelayanan cepat. Alhamdulillah, cepat, ya. Sangat cepat. Saya sampaikan, saya pernah ngambil putusan sangat cepat. Saya datang, saya sampaikan, ternyata udah siap, udah siap, udah lengkap, gitu kan. Jadi sudah pelayanan ini sangat cepat dan tadi dikatakan sekarang terbuka ya. Ini kalau istilah kita ini akuntabilitas ya, kita terbuka. Bahkan mungkin sekarang ketemu dengan saya pun bisa bincang-bincang di sini. Iya. Ya. Bincang-bincang di podcast ya. Ini ngomong-ngomong tadi ngomongin salinan putusan yang begitu datang ternyata sudah siap ya. Kalau kita pengadilan ini di samping bisa mengambil secara elektronik, kalau kita sidangnya secara e-litigasi, ini mungkin masih sidang manual. Waktu itu masih manual. Kalau elektronik itu tinggal kita klik aja. Tapi ada biaya-biaya lain-lain tidak? Alhamdulillah saat ini biaya lain-lain nggak ada sih ya. Tidak ada, dari dulu juga memang tidak ada biaya dari dulu lain. Tidak ada. Dan sampai sekarang juga nggak ada biaya lain-lain. Ya, memang untuk pengadilan sendiri kita selalu transparan mengenai biayanya ya. Setiap biaya itu selalu ada kwitansi ya, semua pembayaran benar. Kalau e-litigasi semua pakai bank ya kan. Mungkin ke Bang Charlie Nobel, apa punya pengalaman sama
pernah ngambil salinan putusan atau yang lain, ada memberi biaya-biaya lebih? Terima kasih Pak. Jadi kalau untuk kami di Pusbanku memang tidak ada juga Pak. Dan Tidak. memang sampai saat ini pelayanan juga sudah sangat baik dan sangat bagus gitu. Dan bahkan sama seperti yang Pak Jamaan bilang tadi, putusan itu cepat. Bahkan dalam 1 hari mungkin udah ada Pak untuk penetapan ataupun misalnya gugatan itu sesuai dengan waktu lamanya 14 hari dari gugatan. Itulah Pak. Oke ya. Jadi ya alhamdulillah kalau memang dirasakan demikian ya, karena kalau kita kebijakannya sebenarnya minutasi perkara perdata atau salinan putusan perkara perdata sesuai ketentuannya itu kita harus menyiapkannya setelah 14 hari sebenarnya ya. Tetapi karena kita kebijakan kami adalah begitu putus hari itu juga minutasi. Kalau putusannya sore besoknya minutasi. Artinya ketika minutasi putusan sudah bisa diambil. Iya, betul. Dan Betul. alhamdulillah itu dirasakan teman-teman advokat. Ya, oke lah. Oke, kemudian Bang Buyung ini, apa yang diharapkan ke depan dari Pengadilan Negeri Singkawang mengenai layanannya atau mengenai inovasi-inovasi apa yang kira-kira menurut Bang Buyung dapat menyentuh kepada masyarakat sehingga bisa memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat? Ya mungkin ini kalau saya lihat sudah baik dan perlu dipertahankan, bila perlu ditingkatkan lebih lanjut lagi. Untuk pelayanan ke masyarakat tentu mungkin pengadilan lebih banyak berbicara langsung pada masyarakat, seperti halnya mungkin memberikan penyuluhan, pendekatan-pendekatan sosiologi kepada masyarakat agar masyarakat lebih paham dengan pengadilan. Karena jujur kita bilang kan, ketika masyarakat mendengarkan pengadilan, belum datang aja dia udah udah nervous duluan. Udah nervous ya kan? ya. Iya kan? Apalagi kena panggil. Padahal kalau kita tahu dipanggil belum tentu ngapa-ngapa juga. Inilah yang perlu mungkin kita sebagai penegak hukum, advokat juga mungkin di pengadilan juga berikan pengetahuan kepada masyarakat, membuka cakrawala masyarakat bahwa pengadilan itu tidak seperti yang apa Anda bayangkan. Dia memang pemutus tegas di situ, iya, tapi anunya tidak seperti menakut-nakuti masyarakat begitu. Jadi mungkin lebih banyak kita lakukan pendekatan kepada masyarakat, berikan penyuluhan. Jadi memang kadang-kadang orang dipanggil jadi saksi pun takut, padahal Benar. jadi saksi kan, Benar. bukan jadi terdakwa. Benar. Ya. Makanya kita selalu mengatakan kepada masyarakat, jadi saksi itu saya ingat dengan hakim senior kita dulu Pak. Itu namanya ada Pak Joni Sitohang itu. Itu hakim senior kita di Pengadilan Negeri Singkawang pada waktu zaman saya masih pengacara praktek dulu. Beliau selalu mengingatkan kepada saksi ketika memberikan jadi saksi, untuk mengatakan bahwa Anda harus memberikan keterangan yang benar, karena jadi saksi adalah sangat mulia. Tapi salah-salah Anda bisa menjerumuskan, Anda bisa masuk katanya. Di situ Pak, di situ. Jadi kadang-kadang saksi ini dia takutnya di situ kan. Setelah kita berikan, ternyata setelah mereka jadi saksi begitu dan dia menyampaikan padanya, nggak apa-apa, dia juga jadi gembira gitu. Jadi oleh karenanya mungkin ke depan kita harus banyak melakukan pendekatan kepada masyarakat agar masyarakat selalu bersedia menjadi saksi. Terutama Pak, yang saksi kalau kita rasakan itu, maaf kita ngomong, itu kawan-kawan kita yang dari keturunan itu agak susah menjadi saksi, selalu mengatakan ya udah kalian aja lah, aku enggak. Padahal mungkin dari dia kita bisa gali lebih banyak pengetahuan untuk itu, tapi mereka kadang-kadang enggak mau, ya kan? Lalu dia bilang kan kalau ke pengadilan tuh ngeri katanya. Nah itu kadang-kadang yang dirasakan. Gitu. Iya. Itu memang kita sepakat sekali. Sebenarnya pengadilan kita juga punya program untuk memberikan layanan-layanan yang menyentuh masyarakat ya. Istilah kita melibatkan stakeholder, kemudian menyentuh masyarakat. Nah, jadi ini saya teringat salah satu yang inovasi yang sedang akan kita jalankan, ada istilahnya adalah sayap emas ya. Sarana layanan pengadilan menyentuh
masyarakat. Nah, nanti ada nomor telepon CS-nya, nanti kalau setelah video ini diedit kasih nomor teleponnya, nomor CS. Masyarakat bisa menghubungi itu. Ya. Jadi ini adalah layanan untuk perkara-perkara permohonan. Orang bisa menelpon nomor telepon itu, nanti untuk yang mau mendaftar nanti bisa kita datangi, ada layanannya. Dan untuk persidangan permohonan itu untuk wanita hamil, menyusui, disabilitas, kemudian lansia bisa kita jemput. Nah, kurang lebih layanannya demikian. Dan kita bisa juga sidang di kelurahan-kelurahan. Nah, kelurahan-kelurahan, iya, kita bisa membuka pendaftaran di kelurahan. Sambil di kelurahan kita turun tadi memberikan penyuluhan-penyuluhan. Iya, betul. Kurang lebih begitu. Pemahaman mengenai hukum, pemahaman mengenai anti korupsi dan lain sebagainya. Itulah yang sedang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Singkawang. Barangkali Bang Nobel bisa menjelaskan keterkaitannya, karena rupa-rupanya Bang Nobel juga ada kerjasama dengan pemerintah daerah yang nanti ada kaitannya dengan inovasi sayap emas ini. Siap. Jadi sayap emas itu Pak merupakan suatu inovasi yang membumi menurut saya Pak. Istilahnya makin membumi ke masyarakat. Jadi menurut saya sangat bagus sekali Pak. Memang program yang sayap emas ini begitu juga, dan merupakan suatu terobosan juga maupun kesinambungan antara pengadilan dan pos bankumnya Pak ya. Karena kan banyak juga yang seperti tadi Bapak Jamaan bilang itu banyak masyarakat kita yang tidak mau datang, padahal hanya untuk mengubah nama itu kan Pak sebenarnya itu kan harus melalui pengadilan. Jadi memang kalau saya lihat di konsultasi itu banyak juga yang datang, mereka tuh nggak berani sidangnya, gitu, takut katanya gini atau apa. Nah itu memang perubahan stigma seperti itulah yang mesti harus kita ubah memang. Jadi mungkin untuk program sayap emas nih saya rasa memang bagus sekali Pak dan membumi ke masyarakat gitu. Iya. Jadi kita memang sayap emas mendatangi langsung. Kalau kita punya mobilnya ya, kita kasih stiker sayap emas. Ya, inilah yang kita jalankan. Oke, yang ngomong-ngomong perubahan nama ini di Pengadilan Negeri Singkawang ini banyak sekali permohonan perubahan nama, ya kan? Kemudian mengenai perubahan-perubahan nama ini, ya, kita sebenarnya menginginkan kalau kita akan kerjasama dengan pihak lain, kita mencoba melakukan sinergi dengan misalnya catatan sipil, tapi sedang dalam penggagasan bagaimana sebuah putusan atau penetapan perubahan nama hari itu diputus, seyogyanya hari itu misalnya catatan sipil juga bisa mengeluarkan akta perubahannya, ya, kurang lebih. Nah, kemudian mengenai pos bakum sendiri, pos bakum ini ada di pengadilan, ya, ini lembaga bantuan hukum yang ada MOU dengan pengadilan, kan begitu kan? Dia bertugas untuk memberikan konsultasi, advis hukum, pembuatan dokumen hukum bagi masyarakat yang tidak mampu, ya, begitu kurang lebih. Bisa dijelaskan mengenai pos bakum, Bang Nobel? Kalau untuk pos bakum itu Pak, kebetulan saya udah sekitar hampir 6 tahun Pak memegang pos bakum untuk pengadilan negeri. Jadi kalau untuk perkara itu memang kebanyakan konsultasi banyak ke perkara-perkara yang melitigasi Pak, seperti penetapan ataupun memang gugatan perceraian atau apa, sebatas konsultasi. Terus kalau untuk yang litigasi itu Pak seperti pidana, itu kebanyakan lebih banyak ke masyarakat yang memang tidak mampu, dan itu kalau misalnya mereka bertanya atau apa, mereka bisa konsultasi di pos bakum. Oke, ya. Jadi memang pos bakum ini diperuntukkan untuk masyarakat yang tidak mampu, ya. Jadi masyarakat yang tidak mampu tidak usah khawatir, silahkan datang ke pengadilan, di situ ada pos bakum. Ya. Tapi ngomong-ngomong mengenai layanan prodeo gitu ya. Ini advokat ini kan juga punya kewajiban untuk memberikan layanan prodeo kepada masyarakat. Oh iya, betul ya? Iya. Iya. Bisa dijelaskan Pak Buyo? Ya, kalau kita di Pradi sudah digariskan oleh hasil Munas dan hasil Rakernas, memang advokat tidak boleh hanya menerima perkara yang berbayar, juga harus menerima perkara yang tidak berbayar. Oleh karenanya, Pradi secara nasional sampai ke tingkat DPC, macam kita Singkawang ini DPC Singkawang, situ juga dibentuk PBH, Pos Bantuan Hukum Pradi Kota Singkawang. Kebetulan kita sudah dalam waktu 1 bulan kemarin kita sudah membentuk dan lagi menyusun strukturnya. Itu nanti kita akan bekerja sama juga dengan pengadilan nanti, dengan Pemda apa segala. Kita siap membantu kepada masyarakat yang tidak mampu.
yang tidak mampu tentu dengan kategori tersendiri. Ya, ada juga orang yang mampu pura-pura tidak mampu, susah juga kita. Begitu ya. Ya kan gitu Ada ya. dalam praktek ya. Nah, tentu itu banyak terjadi. Banyak ya. Ya kan kita kan harus lihat juga itu. Ini benar-benar orang yang tidak mampu, yang butuh pelayanan hukum, pendampingan hukum untuk kasus-kasus tertentu, baik itu pidana, perdata maupun tindakan hukum lainnya. Itu nanti kita advokat di Pradi sudah siap, dan kita sekretariat kita ada di Jalan Safiuddin sana. Ada sekretariat Pradi, nanti ada orang-orangnya yang kita tunjuk untuk menampung itu, dan itu wajib kita masyarakat advokat harus mendampingi, ya kan gitu. Memang selama ini memang kita selalu terbentur dengan namanya itu dia prodeo, tentu tidak ada dananya, dan kita akan dalam hal ini kita bekerja sama lah nantinya dengan Pemda, tentu bagaimana dengan pengadilan tertentu gitu kan, dan tentu kita konsultasi dengan DPN kita. Kebetulan Bang Oto Hasibuan sebagai ketua Pradi kita saat ini sangat konsen kepada itu, dan kita diwajibkan setiap DPC harus ada pos bakum. Harus untuk ada pos itu. bakum. Harus ada pos. Harus ada PBH. PBH istilahnya PBH. apa? Kalau Pos kami pos bantuan hukum, tidak disebut pos bakum tapi PBH. Ya, gitu. istilah beda kan? Iya, beda. Tapi kepanjangannya sama. Sama kami, cuma kami hanya singkat aja PBH. Nah, itulah yang nanti di PBH inilah nanti akan membantu masyarakat yang kurang mampu. Jadi, soalnya kita harus teliti, Pak. Ada kadang-kadang orang tuh pura-pura nggak mampu lah dia kan, gitu kan, mantap-mantap ya pura-pura nggak mampu dia kan, gitu. Nah, makanya kita tentu kalau memang betul tidak mampu, ada kriteria, mungkin ada surat miskin, ada ini, ya ada seperti biasa. Tapi by the way, sebenarnya juga Departemen Hukum dan HAM ini menyediakan anggaran kalau tidak salah ya. Mungkin ada prosesnya, harus terakreditasi dan lain sebagainya. Mungkin akan ke situ juga. Iya, kita sedang menjajaki itu juga kan. Saya tahu, kita tahu, Kumham juga punya anggaran untuk itu, Pemda juga punya anggaran untuk itu. Kalau dulu kita di pengadilan ini ada prodeo itu, ya, itu juga kita akan anukan, ya kan. Ini baik untuk apa? Untuk sambil melatih keaktifan kawan-kawan kita yang baru-baru didampingi oleh senior-seniornya. Nah, karena kita ini kan Pak, pemahaman saya ini kan advokat, pengadilan, kejaksaan, polisi ini kan mitra. Saya teringat dulu kata ketua pengadilan kita di sini, Pak siapa itu waktu pertama, Pak Sianipar kalau tidak salah saya. Dia bilang ketika saya itu berurusan mendampingi seorang terdakwa yang notabene ini sangat dibenci oleh masyarakat, sehingga saya didemo di pengadilan ini, dan sampai mau masuk ke pengadilan, tapi untung masyarakat, kawan-kawan kita, senior-senior kita di pengadilan ini dahulu sangat sekatan, dia tahu membendung massa, bekerja sama dengan pihak kepolisian, dan beliau mengatakan, Pak Guyung, kamu kan baru jadi pengacara, baru itu. Dia selalu mengatakan, perlu diingat 4 pilar ini, kenapa pengadilan tiangnya 4 katanya. Nah, ini kita sama mitra, kita bukan musuh katanya, kita mitra. Jadi kalau kita mitra itu kita saling mengingatkan, kecuali nggak bisa diingatkan lain cerita. Itu pemahaman kita. Nah, pemahaman itulah yang saya selalu tekankan kepada kawan-kawan kita advokat baru-baru juga, ingat bahwa ini tidak ada musuh. Ya, kita ini hanya mitra. Cuma berbeda pendapat, iya. Sesuai dengan kalau kita kuliah dulu kan selalu dosen kita selalu mengatakan, kalau orang hukum 2 orang dia berkumpul mungkin pendapatnya bisa 4, kan gitu dia Pak. Nah, ya kan gitu, bisa lebih. Ya lain kalau yang lain gitu. Nah, dalam hal itu juga ya kita PBH juga nanti akan kerjasama dengan Kumham. Saya sudah dapat informasi, kita sudah dapat informasi di situ ada pos yang diperuntukkan untuk itu, tentu kita harus. Nah, cuma kan kita harus bagaimana menjajakinya. Itu Pak. Memang advokat dengan pengadilan sebenarnya mitra memang ya. Mestinya kita juga, namanya pengadilan ini juga kalau ada salah-salah silahkan diingatkan ya. Silahkan dikasih masukan kami.
masukan dari masyarakat, Iya. apa masukan dari teman-teman, Iya. kita akan perbaiki. Iya. Ya, kalau ada penyimpangan, Iya. silakan kasih masukan, kita akan perbaiki. Ada keluhan, silakan kasih. Kita juga punya nomor teleponnya Betul. untuk Betul. pengaduan, Iya. baik melalui Instagram, Iya. melalui WhatsApp, bahkan melalui email juga ada. Ya. Ini kalau secara teori memang kita dalam memandang sebuah kasus, ya kalau hakim ini katanya kalau secara teori memandang sebuah kasus itu dia akan bicara objektif kan begitu ya. Kalau jaksa barangkali subjektif objektif. Kalau advokat ya mungkin subjektif. Tapi memang itulah harusnya begitu. Iya. Betul secara Iya. teori. Kita kan masing-masing punya batas kewenangan tersendiri. Nah, betul. Kan gitu. Jaksa di mana, hakim di mana, polisi di mana, pengacara di mana. Tapi mereka itu sama, sesuai undang-undang advokat nomor 18 tahun 2003 itu advokatnya itu juga penegak hukum, sama dengan penegak hukum lainnya. Cuma kadang-kadang mereka terlupakan bahwa advokat juga penegak hukum. Di sinilah yang harus kita bilangkan. Saya selalu ingat itu pesan dari ketua pengadilan kita yang dulu, Pak. Kita ini mitra, Pak Buyong, kita ini mitra. Nah, ingatkan kalau ada kesalahan. Begitu juga dengan pengacara, enggak semuanya benar. Tentu ada kesalahan. Kasih ingatkan. Begitu juga pengadilan dia bilang kayak gitu. Begitu juga polisi. Makanya dia bilang ketika kita lihat polisi dalam menyidik kelihatan ada kejanggalan atau ada tidak memenuhi ketentuan, ada jalurnya sesuai KUHP ya pra peradilan, silakan. Dan pra peradilan ini bukan mutlak harus kalah tuh polisi, menang tuh polisi, tidak. Hakim nanti menilainya. Nah, di sini koreksi kita kepada mereka. Jadi, kan ya. gitu dia, gitu dah. Cuma kan kadang-kadang ya masyarakat selalu image-nya lain. Ketika kita memperadilankan polisi, masyarakat langsung mengatakan, wah polisinya nggak benar. Padahal itu belum tentu, belum diuji. Uji dulu. Di mana tempat ujinya pengadilan? Nah, saya juga pernah peradilan, Pak. Tahun-tahun dulu, saya pernah peradilan. Kebetulan saya pegang yang disangka pengedar narkoba. Ya lumayan besar. Saya peradilan dengan polisi. Banyak masyarakat yang nggak ngerti, dipikirnya pengacara membela orang yang salah, advokat membela yang salah. Padahal kita tahu sebelum ada ketuk palu hakim mengatakan seorang bersalah, kita tidak boleh mengatakan orang itu bersalah. Asas praduga tak bersalah haruslah dijunjung tinggi, kan begitu. Nah tapi masyarakat tidak ngerti dia mereka demo sampai pasang spanduk, pengacara makan uang narkoba. Nah, kan gitu dia kan. Ya pengacara dibayar ya jasa. Itu wajar kan gitu ya, jasa. Nah, oleh karenanya pemahaman kepada masyarakat ini sangat penting untuk mengetahui. Gitu kan. Iya. Jadi apa namanya? Ketika ada gugatan, menggugat kepada pengadilan, tentu saja yang digugat belum tentu salah. Ketika ada pra peradilan, polisi belum tentu salah. Belum Tapi tentu. ini adalah wujud koreksi. Koreksi. Dan seorang advokat ketika membela suatu tersangka atau terdakwa mungkin tindak pidana narkoba Iya. atau korupsi dan lain sebagainya. Iya. Yang salah satu yang dibela adalah hak asasinya sebenarnya. Haknya, Haknya. hak hukumnya. Gitu. Hak hukumnya. Kita pengalaman saya pernah bela waktu kasus 12 anggota DPR Singkawang yang dulu disangkakan korupsi berjamaah. Kita sidang di Singkawang di bawah sini ya. Waktu itu gedungnya tidak begini, kita sidang di bawah. Itu ramai yang hadir. Masyarakat yang kontra, yang pro juga hadir. TV meliput semuanya, ya kan? Nah, di situ kita lihat memang ada sebagian masyarakat menganggap ketika seseorang itu berurusan dengan polisi, ketika seseorang itu berurusan dengan pengadilan, udah salah aja dia. Padahal belum tentu. Belum tentu. Akhirnya apa di sidang sampai putusannya lain yang diinginkan, lain yang digambarkan oleh masyarakat. Ternyata mereka ini bebas. Mereka bebas. Ya jaksa punya hak. Karena jaksa mereka yakin bahwa orangnya harus bersalah. Mereka ini harus bersalah. Jaksa kasasi. Kebetulan di pengadilan Mahkamah Agung menguatkan putusan pengadilan negeri. Ya bebaslah kamu. Ya kan begitu. Nah itu Pak. Kalau dari segi undang-undang bahkan memang ada perkara-perkara, misalnya perkara yang diancam 15 tahun atau lebih, itu wajib didampingi penasihat hukum ya. Bahkan ketika tidak didampingi penasihat hukum bisa menjadi misalnya dalam penyidikan tidak didampingi bisa menjadi penyidikan atau penuntutan tidak dapat diterima. Iya betul ya. Itu arti urgensi dari adanya penasihat hukum.
pendampingan perkara pidana. Ya. Dari Bang Nobel nih, Bang Nobel ini yang tiap hari di pengadilan juga karena di Posbakum, ya kan. Ini tadi juga sudah menceritakan Bang Buyung mengenai persidangan banyak sekali masa dan lain sebagainya. Ya. Ini kalau Bang Nobel sendiri, bagaimana pendapatnya ini mengenai protokol persidangan di Pengadilan Negeri Singkawang? Apa yang perlu diperbaiki? Untuk saat sekarang sih tidak ada Pak. Tidak ada, sudah cukup ya. Sudah cukup, Pak. Karena kalau kemarin kan kita karena perubahan dari sidang terdakwa itu harus ada di pengadilan ini juga. Kemarin kan mungkin hanya karena masalah sinyal ya Pak ya. Jadi itu agak lambat. Tapi kalau untuk sekarang ini saya lihat sudah lancar. Sudah lancar ya. Sudah connect gitu. Jadi kadang masalahnya itu kan tidak dengar di sana terdakwanya, sedangkan kita untuk jaksa, hakim dan advokatnya mungkin di ruang sidang hanya masalah sinyal aja Pak. Sinyal ya. Jadi dari ya, jadi persidangan pidana secara elektronik atau secara daring ya memang salah satu kendalanya itu adalah jaringan ya. Kemarin memang kita lihat suka jaringan bermasalah, tapi kalau sekarang pengadilan jaringan sudah bagus ya. Kalau sarana prasarana selalu akan kita tingkatkan. Namun juga namanya persidangan demikian kita juga terikat juga dengan kondisi jaringan misalnya di lapas ya, karena terdakwanya di lapas. Dan bahkan sesuai dengan Perma 4 tahun 2020 ini kejaksaan bisa menjadi ruang sidang, ya lapas, rutan atau tempat-tempat yang ditentukan oleh majelis hakim. Ya, tapi itu sinyal alhamdulillah kalau sudah dinilai baik ya. Bahkan kita sedang mengembangkan. Kalau selama ini ruang sidang kita yang bisa untuk sidang daring ini baru 1. Nah, kita akan mengembangkan minimal menjadi 2 ruang sidang. Ya, nanti kita bertahap step by step ya. Oke, dari Bang Buyung. Kalau mengenai meja PTSP ya, meja pelayanan terpadu satu pintu yang ada di depan itu ya. Bagaimana pandangan Pak Bang Buyung ini? Apa kekurangannya dari segi kompetensi petugasnya, keramahannya, atau kecepatan pelayanannya kalau ada yang perlu diperbaiki? Kalau saya menilai, saya melihat, saya beberapa kali berurusan langsung di situ, itu baik Pak, bagus, sangat baik. Bagus ya. Ya, hampir boleh dikatakan tidak ada hambatan. Tidak ada hambatan, kita datang, pelayannya juga ramah, ya. Walaupun mungkin ada yang belum kenal saya ketika saya kan jarang mungkin ini sekarang ini kan jarang-jarang ke pengadilan, ya. Walaupun mereka tidak mengenal atau ada orang baru gitu, mereka tetap ramah, baik, ya. Apalagi yang sudah kenal, sudah tidak ada masalah sama sekali, ya kan gitu kan. Dalam hal ini semuanya berjalan dengan baik, dengan bagus. Tidak membeda-bedakan, dan saya perhatikan juga pelayan yang ada di depan ketika orang lain bukan saya, masyarakat umum yang datang juga saya perhatikan juga pelayannya sangat baik. Nah, sehingga kawan-kawan juga berpikiran tidak seperti yang dulu-dulu bahwa seram ke pengadilan ini. Ya, sekarang udah enak aja dari pengadilan. Jadi kita memang berupaya bagaimana pengadilan itu ramah ya. Iya, ramah. Skalanya ramah. Ruang sidang ramah pengunjung atau ruang sidang ramah anak, ya kan. Bahkan sekarang ada ramah disabilitas. Ada sarana disabilitas di pengadilan ya. Ada kursi rodanya, kan begitu kan. Ada jalur untuk kursi roda dan lain sebagainya. Ya. Dari Bang Nobel, kalau mengenai ini pengadilan kita banyak inovasi-inovasi yang berkaitan dengan aplikasi-aplikasi. Barangkali tidak semua aplikasi itu familiar ya. Kita ada 15 aplikasi ya. Bagaimana menurut Bang Nobel supaya ini bisa tersosialisasi kepada masyarakat, atau pengadilan masih kurang melakukan sosialisasi? Mungkin mau ditambah lagi Pak, mungkin pemberitahuan masyarakat gitu Pak. Termasuk mungkin nanti di penyuluhan itu. Penyuluhan ya. Karena mungkin kan masyarakat dari 15 inovasi ini kan tidak semua juga hafal Pak. Iya. Karena arahnya kemana, itu Pak. Kadang dari peran Posbankum kadang seperti itu. Kadang ada warga atau masyarakat yang bertanya, kita arahkan ya. Fungsinya Pak. Kadang di PTSP juga cepat juga Pak ngarahkannya, kalau misalnya memang ya masyarakatnya macam-macam Pak. Ada yang ibaratnya
gampang ngasih taunya gitu kan. Nah, kadang dialihkan ke pos Bandung yang dijelaskan lebih. Iya, kita harus lebih banyak menjelaskan ya. Memang tidak semua aplikasi, apalagi berkaitan dengan aplikasi ya, tidak semua masyarakat familiar dengan teknologi ya. Termasuk tadi kita layanan mendatangi langsung masyarakat, itu salah satu jawaban kita karena tidak semua masyarakat paham teknologi informasi. Jadi kita mendatangi langsung. Daftar gugatan ini kan mestinya bisa via e-court saja, bisa dari rumah sebenarnya ya. Tapi pada kenyataannya banyak masyarakat yang mungkin belum memahami, akhirnya datang kepada pengadilan, petugas pengadilan yang mengunggah dokumen-dokumennya kan begitu ya. Padahal bisa dari rumah kan gitu. Nah, karena ini ngomong-ngomong, karena ini diskusi, kalau mau tanya sama saya juga boleh nih. Ada feedback nih. Ya, intinya boleh. Iya. Kita bebas saja. Jadi kita Pengadilan Negeri Singkawang tahun 2020 ya, kita meraih predikat zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Ya, ini program nasional dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara atau Menpan. Untuk Kalimantan Barat baru 2 pengadilan, yang pengadilan negeri itu Pontianak dan Singkawang. Ya. Bagaimana perbedaannya nih? Kalau tadi secara dari tahun 98 Bang Boyong menceritakan, tapi kita mengerucut lagi perbedaan dari tahun 2019, 2020 dan sekarang. Apakah ada perubahan yang lebih baik maksudnya? Kalau perubahan yang lebih baik jelas, sangat jelas perubahan lebih baiknya. Sangat jelas perubahan lebih baiknya dari segi pelayanan, keramahan, ya kan? Waktu, vision waktu, sangat baik. Saat ini sangat baik. Mungkin ke depan bisa lebih baik lagi daripada hari ini kan. Memang kalau bicara standar layanan, sebenarnya kita mencoba strict di beberapa hal, yaitu strict di mengenai prosedurnya, jenis layanannya, syarat layanannya, biaya layanan ya. Kalau yang bayar itu hanya semata-mata bayar PNBP mestinya kan, bayar PNBP sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Nah, kurang lebih demikian. Dari Bang Nobel nih, kalau untuk pos bakum sendiri ada ada kesulitan-kesulitan selama ini, atau pos bakum ini kan karena selalu di pengadilan mungkin suka diminta sumbangan-sumbangan oleh pengadilan, ada nggak begitu di Pengadilan Negeri Singkawang? Kalau tidak ada sih Pak, kalau sumbangan. Oh, tidak ada ya. Nah, itu yang kita hindari sebenarnya kan. Kalau kesulitan itu mungkin kita memberikan pelayanan aja Pak, mungkin di masyarakat itu sendiri kan. Ada yang mudah untuk bisa menerima apa yang kita sampaikan, tetapi ada juga yang agak lama kita ngasih tahu misalnya ada seperti penetapan ini harusnya begini, nah, tapi dia tidak paham gitu kan, mungkin karena harus kita sampaikan dulu pelan-pelan seperti itu. Mungkin di masyarakatnya aja sih Pak, masyarakatnya ya. Kendala lain sih tidak ada. Kalau misalnya untuk seperti memang untuk layanan orang tidak mampu itu kan kita tetap standar kita memang di surat keterangan tidak mampu itu surat keterangan tidak mampu di SKKM itu, ataupun mungkin di surat keterangan miskin itu Pak, kalau tidak salah untuk yang di mana yang dikeluarkan dari dinas itu nah gitu ya. Oke. Jadi ini ngomong-ngomong sudah lebih dari setengah jam ya. Mungkin dari Bang Buyung ada yang mau disampaikan untuk saran-saran kepada pengadilan agar lebih baik, Pengadilan Negeri Singkawang? Kalau saya memandang sih Pengadilan Singkawang saat ini baik ya. Cuma memang ada beberapa hal jadi kaku kita sebenarnya. Oh, jadi kaku, apa itu? Jadi kaku sebenarnya. Kenapa demikian? Karena memang aturan sudah mengaturnya demikian. Kalau dulu kita kan sering berdiskusi dengan hakim-hakim ya, kadang kita duduk santai berdiskusi, bukan berdiskusi tentang apa, tapi berdiskusi ilmu pengetahuan. Artinya kita sering apa yang kita tidak ketahui, apa bisa dapat masukan dari ini. Namanya kita ini kan hukum ini kan selalu kan ada yang kita tahu, ada yang kita tidak tahu kan gitu. Disinilah yang kalau saya lihat memang saat ini semacam ada jarak ya. Semacam ada jarak. Kenapa demikian? Karena memang alamnya sudah harus demikian. Alamnya sudah harus demikian. Kalau dulu kita di samping selesai kita sidang, kita bisa diskusi-diskusi. Kalau sekarang kita sidang besok malam kita diskusi, orang udah ngecapnya lain, negatif. Padahal belum tentu. Kita bisa aja berdiskusi tentang lain. Kita kan manusia.
kan gitu. Cuma kadang-kadang inilah yang membuat seolah-olah semacam kaku jadinya. Disinilah yang saya bilangkan saat ini kok jadi begini gitu kan. Padahal enggak, sebenarnya enggak, sama-sama. Cuma itu tadi karena terlalu gencar atau bagaimana, selalu negatif thinking orang terlalu banyak, itu jadi. Iya, kita pun pengadilan Itulah. di pengadilan sendiri kita membagi area itu menjadi 3 zona atau area ya. Ada zona khusus PTSP, Iya. pelayanan terpadu satu pintu, ada zona khusus persidangan, ada zona steril ya. Iya, Itu betul. zona steril. Betul, Pak. Betul. Mungkin ini yang akan berbeda dengan berpuluh tahun yang lalu. Iya. Ya. Jelas sangat berbeda. Itu baik sebenarnya ya, kita menjaga jangan sampai masyarakat mencap negatif. Sebenarnya itu baik. Cuma permasalahannya kita kan kadang-kadang ingin diskusi, ingin gimana ya? Ya kan bertukar-tukar pikiran. Tidak harus menyangkut permasalahan yang kita hadapi. Mungkin ada lain, mungkin kita ada ilmu yang baru perlu kita gali gitu kan, yang kita tidak tahu kan gitu. Itu perlu sebenarnya. Kalau menurut pendapat saya itu mungkin lebih sering bertatap muka atau apalah gitu kan. Tapi dalam kata kutip yang positif, bukan yang negatif. Alhamdulillah sih kita semuanya positif sebenarnya. Hanya mungkin kita khawatir dengan image masyarakat yang beginilah, yang begitu, itu saja. Ya, sebenarnya bagus juga itu, bisa diadakan diskusi-diskusi, tapi kalau saya lebih kepada sifat yang prosedural ya, prosedur mungkin mengenai electronic court tadi, e-court atau e-litigasi ya. Kalau yang sifatnya substansial kayaknya materi, mungkin takutnya nanti ditanya masalah materi perkara kan. Iya. Inilah yang sebenarnya yang kita khawatirkan ya. Padahal belum tentu itu terjadi gitu loh kan. Maka masyarakat selalu menganggap ketika kalau kita penegak hukum, kalau dulu kan kita sering diskusi, namanya juga asal muasalnya kita mitra ini, kan tentu harus banyak berdiskusi. Kalau kita musuh ya nggak perlu diskusi kita, salah kau tembak udah, ya kan gitu. Karena kita mitra, kita kan harus tahu, oh ini ada kesalahan, kita kasih berikan masukan, oh ini kamu salah ini, gini, ini harusnya begini, pengacara mungkin langkahnya salah, ini kamu salah ini. Ya kan, ketika kita memberikan pengetahuan kayak gini, demikian nanti dikira yang lain, wah membantu mana, itu yang terjadi. Yang sebenarnya yang gimana gitu. Ya, diskusi boleh bagus juga, tapi kalau kita diberi masukan boleh juga bagus, tapi tentu saja hakim kan independen gitu ya, tetap ya. Saya kira tidak akan mempengaruhi kan. Iya, itu tidak mempengaruhi. Dan hakim akan selalu berusaha bersidang secara fair trial ya betul. Kan. Dia akan memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak. Bahkan kita sebenarnya juga selalu berusaha bagaimana para pihak itu yang tidak memahami hukum juga kita di persidangan biasanya kita jelaskan. Betul. Karena kita sebenarnya ketentuan dalam hukum acara itu ya mestinya harusnya demikian, gitu kan, supaya masyarakat ini tidak sesat. Ya. Jadi kita sekuat tenaga membantu masyarakat untuk tercapainya persidangan yang sederhana, cepat, ya, ringan, kurang lebih demikian. Bagaimana dari Bang Nobel? Ada masukan lagi? Nah, masukan sih tidak ada Pak, cuman mungkin semua sih udah bagus Pak. Saya menjadi advokat itu kan 2014. Udah sekarang udah 2021. Itu perubahannya jauh sekali Pak. Bahkan layanan atau apa tugas itu jauh sekali, sangat jauh Pak. Memang ini udah baik, sangat baik sih. Dan kita bangga Pak kalau untuk di pengadilan kita udah merupakan percontohan juga untuk yang lain gitu. Itu aja. Ya, jadi kesimpulan dari beberapa hal yang disampaikan oleh Bang Buyung dan Bang Nobel, ya pengadilan ini setiap tahun selalu menjadi lebih baik, ya kan. Dan teman-teman advokat tentu saja harus mendukung Pengadilan Negeri Singkawang selalu menjadi lebih baik, ya. Pengadilan Negeri Singkawang ini tahun 2021 kita mencoba untuk meraih predikat WBBM, wilayah bersih, birokrasi bersih dan melayani, dan ini grade yang lebih tinggi dari WBK.
Intinya kalau ada terjadi hal-hal yang mungkin salah-salah, silahkan beritahu kepada kami, akan kami tindak lanjuti ya. Kalau kami tidak layak untuk meraih predikat BBBM, ya silahkan laporkan kami kan begitu. Mungkin begitu closing dari saya. Salam.